Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusiko Fatora Almevano atau Yusiko dengan NIM 2424 10 10 10 59 dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir kami dari kelompok 11, yaitu aplikasi Mutani. Aplikasi Mutani merupakan aplikasi belanja pertanian sederhana dengan basis itu di terminal. Di sini akan membahas bagaimana program ini bekerja secara keseluruhan serta bagaimana menjelaskan bagaimana algoritma yang kami gunakan, yaitu merge sort dan binary search. Di sini misalkan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk tampilan awalan seperti ini, yaitu aplikasi Mutani. Lalu ada daftar akun. Jika sebelumnya user atau pengguna baru ini belum memiliki akun, dapat mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Itu ada di sini daftar akun. Lalu jika sudah memiliki akun, bisa langsung ke menu login. Nah, login terbagi lagi menjadi dua, yaitu login sebagai admin dan login sebagai pengguna. Setiap login, maksudnya data akunnya tersimpan di masing-masing file. Misalkan admin di sini ada di admin.csv dan pengguna ada di akun pengguna.csv. Di sini saya akan mencontohkan lebih dahulu login sebagai admin, memasukkan username dengan password yang tadi 1234. Jika berhasil akan menampilkan dua menu lagi, yaitu manajemen barang dan rekap transaksi. Sini akan menjelaskan di manajemen barang. Nah, di manajemen barang itu terdapat 3 fitur yang kami adaptasi dari fitur CRUD. Namun kita hanya mengambil tambah barang, lihat barang, serta hapus barang. Saya akan menampilkan terlebih dahulu barang-barang apa saja yang sudah ada sebelumnya yang kami sudah masukkan. Di sini ada alkohol, bibit sengon, padi, pestisida, dan seterusnya. Ini sudah terurut secara alfabet. Nah, lalu ini login. Ini login admin, login barang. Nah, untuk selanjutnya di fitur tambah barang. Di fitur tambah barang kami menggunakan algoritma merge sort. Nah, merge sort sendiri itu algoritma pengurutan data dengan prinsip divide and conquer, yaitu membagi list menjadi 2 bagian, lalu mengurutkan keduanya secara rekursif dan menggabungkan kembali secara berurutan. Nah, codingan merge sortnya seperti ini. Di fungsi def merge sort barang list itu fungsi merge sort menerima parameter barang list itu sebagai daftar barangnya. If len barang list kurang dari sama dengan 1, nah lalu akan mereturn barang list. Itu maksudnya jika hanya berisi satu elemen atau kosong, maka daftar itu sudah otomatis terurut, jadi langsung dikembalikan. Lalu di sini ada mid sama dengan len barang list bagi 2, yaitu membagi daftar barangnya menjadi 2 bagian, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini inisialisasi left side sebagai sisi kiri dan right side sebagai di sisi kanan. Left side sama dengan barang list kurung siku titik 2 mid itu merupakan inisialisasi sebagai dari indeks 0 hingga tengah, sedangkan right side itu dari tengah hingga akhir. Nah, ini menjadi langkah divide di prinsip divide and conquer. Saja ada sort left sama dengan merge sort dalam kurung left side sort, lalu ada sort right sama dengan merge sort dalam kurung right side. Nah, ini nih sebagai fungsi rekursifnya atau memanggil kembali untuk mengurutkan left side dan right side-nya. Proses ini akan terus berulang hingga daftar benar-benar menjadi satu elemen. Lalu ada return merge, sort left, sort right. Itu
Itu setelah bagian kiri dan kanan sudah terurut tadi secara rekursif, langkah terakhir adalah menggabungkan kembali dengan fungsi merge di sini. Def merge, lalu ada parameter left, right, hasil sama dengan kurung siku tuh sebagai list. Nah, variabel hasil ini adalah daftar kosong atau list kosong untuk menampung hasil penggabungan dari dua list tadi yang sudah diurutkan menggunakan rekursif tadi. Lalu ada I sama dengan J sama dengan 0, itu adalah indeks untuk melacak posisi pada list left dan right. Lalu ada di sini ada perulangan, while I kurang dari len left and J kurang dari len right. Itu lalu ada if left I nama dot lower kurang dari right J nama dot lower. Itu membandingkan atau perbandingan dilakukan berdasarkan nama ya, berdasarkan nama barang dengan lower agar istilahnya tuh kayak hurufnya itu jadi kecil semua, jadi huruf besarnya tuh bernilai sama. Lalu ini jika nama barang di kiri itu lebih kecil secara alfabet, maka dia akan memasukkan ke dalam hasil menggunakan dot append. Namun jika tidak, dia akan mengambil dari sisi kanan, yaitu hasil dot append right J ini, J plus sama dengan 1. Lalu ada hasil dot extend dalam kurung left I di ini. Lalu ada hasil dot extend dalam kurung right kurung siku C.2. Itu setelah salah satu list kiri atau kanan habis, maka sisa list lainnya itu langsung ditambahkan ke hasil. Karena sisa elemen itu sudah terurut, jadi nggak perlu membandingkannya lagi. Lalu ada return hasil, mengembalikan daftar yang sudah digabungkan dan terurut. Itu untuk algoritma merge search-nya. Sini contoh, saya memasukkan nama, ini kan barangnya di ini ya, alkohol, bibit sengon, padi, dan seterusnya. Di sini saya misalkan nambahkan jagung dengan harga 5.000. Lalu stoknya misalkan 56. Nah, di sini barang jagung berhasil ditambahkan dengan A7. Di sini kan kita akan melihat data barangnya. Nah, kalau tidak menggunakan merge sort, dia akan barang yang kita inputkan barusan akan muncul di akhir. Namun karena sudah menggunakan merge sort, dia akan terurut secara alfabetis. Itu ada tadi kan memasukkan jagung ya. Kalau secara alfabet emang dia setelah lebih besar dari B namun kurang dari P. Dia di merge sort ini tidak hanya membandingkan di huruf pertama saja, namun di karakter-karakter berikutnya. Bagi contoh di sini kan ada padi, pestisida, lalu ada pupuk. Nah, kan itu sama-sama P. Nah, dia juga akan melihat selanjutnya kayak karakter berikutnya. Itu ada padi itu PA, setelah P ada A itu sebagai yang pertama, lalu ada pestisida, PE, pupuk dengan PU kan secara turut alfabet. Dan seterusnya, ini melihat karakter-karakter berikutnya juga. Kita enter untuk kembali. Barang hapus barang, tidak perlu ya hapus barang untuk menghapus data barang yang ada ya. Kembali, kita logout, login kembali. Nah, di sini saya menjelaskan di login sebagai pengguna. Dengan pengguna, kita memasukkan username yang sudah terdaftar. Misalkan di sini saya sudah mendaftarkan dengan nama Lintang, passwordnya 123. Nah, jika berhasil, dia akan menampilkan seperti ini. Ada belanja, cari barang, cek ranjang, serta logout. Untuk codingannya itu di ini. Nah, ini tampilan pengguna. Ada belanja, cari barang, cek ranjang. Nah, di sini misalkan belanja. Nah, belanja kan menampilkan daftar barang yang sesuai di barang.csv yang sudah dimasukkan tadi.
sama ya, sudah terurut, ada alkohol, bibit sengon, jagung, padi, dan seterusnya. Di sini masukkan ID. Jika ingin membeli itu tinggal masukkan ID barang yang ada di sini nih, A2, A3, dan seterusnya. Namun itu saya contohkan nanti. Nah, pertama, lalu ada cari barang. Nah, di cari barang ini baru kami menggunakan algoritma binary search. Itu codingannya ada di, nah ini cari barang. Kenapa menggunakan binary search? Karena menurut kami itu efisien untuk mencari data dalam list yang sudah terurut. Nah, karena sudah kami urutkan menggunakan merge search tadi, itulah mengapa kita memutuskan untuk menggunakan binary search. Nah, ini ada codingannya tuh sort barang sama dengan merge sort dalam kurung barang list. Itu kan sebelum menggunakan binary search data harus sudah terurut ya. Nah, ini di merge sort tadi kan sudah untuk mengurutkan data kan tadi kan menggunakan merge sort ini, merge sort barang list. Lalu kiri sama dengan 0, lalu ada kanan sama dengan len, sort barang min 1, batas kiri sama dengan min 1 itu hanya sebagai inisialisasi atau penamaannya saja, awal gitu. Lalu di sini ada perulangan. While kiri kurang dari sama dengan kanan, titik 2, tengah sama dengan kiri plus kanan dibagi 2, nama barang sama dengan sort barang, tengah nama dot lower. Dan di sini kan sebelum menggunakan, pas menggunakan binary search kan memasukkan input. Nah, ini masukkan nama barang yang ingin dicari ya. Dia kan masuk di sini. Nama barangnya apa yang dicari di keywordnya. Sini tengah itu kenapa dibagi 2 itu untuk mencari titik tengah. Nah, di sini misalkan yang kita cari itu misalkan pupuk. Kita hanya cukup menggunakan PU, dia akan mengambil nama yang mengandung PU yang kita inputin tadi. Nah, jika cocok, nah di sini if cek huruf sama dengan keyword yang kita masukkan tadi, PU ini cocok dengan keyword ya. Jika cocok, maka dia akan menyimpan indeks di tengah sebagai batas kiri sementara. Tapi ini tidak langsung berhenti karena bisa jadi masih ada yang lebih cocok dari lebih kiri lagi. Maka di sini menggunakan kanan sama dengan tengah min 1. Lalu ada elif keyword kurang dari nama barang titik 2, kanan sama dengan tengah min 1, else kiri sama dengan tengah plus 1. Maksudnya tuh jika keywordnya itu lebih kecil, maka kata yang dicari ada di sebelah kiri alfabetnya, yaitu dengan penggunaan kanan sama dengan tengah min 1. Nah, jika keyword lebih besar, maka barang yang dicari ada di sebelah kanan dengan kiri sama dengan tengah plus 1. Lalu ini kan sebagai batas kiri, lalu ini sebagai batas kanan. Konsepnya sama, bagiannya sama, tapi kita lanjutkan pencarian di kanan ke kanan jika ketemu, untuk memunculkan terakhir dari barang yang cocok. Sama, fungsinya sama. Jika cocok, maka dia akan menyimpan simpan tengah sebagai batas kanan sementara. Tapi ya sama, mungkin masih ada barang yang lebih cocok di sisi sebelah kanan, maka akan dia melanjutkan. Nah, di sini kan kita mencari lagi ya, cari barang. Misalkan kita cari jagung, jadi kita hanya untuk memasukkan CA. Nah, dia akan memunculkan keyword yang kita masukkan. Itu di sini ada jagung. Kembali ke belanja. Misalkan di sini ingin
check out atau melakukan belanja misalkan pestisida, kita tinggal masukkan ID barang yang ada itu A6. Nah, di sini barang yang dipilih itu pestisida, kan stoknya tersedia itu sini 15. Nah, kita tinggal masukkan jumlah pestisida yang ingin dibeli. Kalau kita ingin beli 5, nah barang ini akan masuk ke keranjang kita. Di sini akan dipilih, akan ditampilkan lagi opsi membeli barang lain atau enggak. Misalkan di sini tidak mau membeli barang lain, tinggal N. Nah, tinggal cek untuk opsi checkoutnya ada di cek keranjang. Nah, ini yang merupakan barang yang sudah dimasukkan ke keranjang tadi yang kita pilih ID-nya. Sini ada A6 pestisida dengan jumlah 5, harga satuannya itu kan 25.000, lalu dikalikan 5 menjadi 125.000. Di sini kita check out saja, masukkan nominal yang dibeli. Nah, nominal sesuai, pembayaran berhasil, enter untuk kembali. Kita lihat kembali daftar barangnya. Nah, sesuai yang kita beli tadi kan, pestisida tadi kan awalnya 15, karena kita sudah beli 5, dia stoknya akan berkurang menjadi 10, seperti itu. Look out. Nah, terima kasih telah berbelanja, lintang Anda berhasil logout. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.